Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto kembali ke angka 1,17 triliun dolar atau turun sekitar 17,36%. Bitcoin sendiri di angka 27.900-an, Ethereum 1.931, kemudian BNB 243, XRP 0,36, Solana 44, Cardano 0,43, Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,07 dolar. So, tentunya ini bukan hari yang baik gitu ya untuk kita para investor cryptocurrency, karena lagi-lagi kita mendapati crypto market mendapati down movement kurang lebih belasan persen rata-rata, bahkan ada yang puluhan persen kalau di altcoin. Dan ya, ini adalah saat-saat lah ya, dimana yang akan membedakan gitu para holder jangka panjang, para strong hands dengan para weak hands. Inilah saatnya gitu untuk menguji mental kalian gitu ya. Nah, kita bakalan bahas data dan berita hari ini yang menurut saya cukup penting gitu ya untuk kalian ketahui. Yang pertama adalah dari The Gold Prairie. Dia mengatakan no bull till 2023 at earliest. Get your patience on. Jadi kalau kita bicara lagi soal data historis, untuk 2 cycle sebelumnya, kita mendapati bear market itu kurang lebih 1 tahun lebih 1 atau 2 bulan gitu guys. Kalau di cycle 2013, kita mulai bear marketnya itu di Desember 2013 dan selesainya itu di 19 Januari 2015. Jadi kurang lebih 1 tahun lebih 1 bulan lah ya kurang lebih. Dan kalau di cycle 2017, hal yang sama juga sebenarnya terjadi, kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Di mana awalnya itu mulainya 18 Desember 2017 hingga 21 Januari 2019. Nah, kalau misalnya kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi 2 cycle sebelumnya, maka harusnya kita anggapannya mungkin Desember kemarin itu mulai bear marketnya, 6 Desember, dan selesainya kurang lebih ya, ini kurang lebih mungkin 16 Januari 2023. Tentunya hal ini adalah sekedar persepsi dan probability. Tidak ada kepastian gitu bahwa kita akan selesai bear marketnya di awal tahun 2023. Tapi kalau kita berkaca dari data historis, maka hal tersebutlah yang terjadi. Dan yang pengen saya pesan sih guys, ketika keadaan seperti ini gitu ya, tentunya kita melihat sekarang sentimen market sangat amat low gitu, low banget sentimennya, jadi sangat amat fear gitu ya, dan kita udah mendapati hampir semua gitu. Hari ini saya scroll di Twitter itu, 95% orang-orang sudah mengatakan, oke, ini sepertinya kita memang sudah masuk ke bear market, sepertinya kita memang akan masuk ke 1-2 tahun bear market gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi rata-rata orang udah kayak pasrah gitu, capitulated, menyerah lah istilahnya. Dan mulai bermunculan orang-orang yang mengatakan bahwa Bitcoin ini adalah scam, Bitcoin adalah Ponzi, Bitcoin bakalan ke nol. Nah, itu sudah mulai muncul lagi guys. Salah satunya kalau kalian lihat ini bahkan dari media massa, namanya Forbes gitu. Forbes ya, ini salah satu media massa yang tentunya sangat terkenal gitu. Dia mengatakan going to zero, panic is sweeping crypto markets. Yang perlu menjadi catatan kalian adalah artikel seperti ini bukan baru kali ini dibuat untuk Bitcoin. Dari cycle-cycle sebelumnya, ketika kita masuk ke bear market, hal yang sama juga dilakukan. Hal yang sama juga dikatakan bahwa pada saat itu dikatakan Bitcoin itu scam, Bitcoin itu adalah Ponzi, Bitcoin bakalan ke nol. Itu sudah berkali-kali dilakukan guys. Dan sudah berkali-kali juga kita lihat Bitcoin recover dari bear market. Oke, jadi tergantung kalian saja percaya yang mana gitu. Apa kalian percaya kesalahan yang diulang-ulang yang disampaikan oleh bene-bene massa ini mengatakan bahwa setiap kali masuk bear market kita bakalan ke nol, kita bakalan Bitcoin itu scam, Bitcoin itu Ponzi. Menurut saya itu udah ketinggalan zaman gitu. Untuk fact seperti itu udah ketinggalan zaman. Karena itu udah disampaikan dari bertahun-tahun yang lalu tapi nggak pernah tuh terjadi gitu. Yang ada malah kita melihat Bitcoin terus recover dari bear marketnya. Dan kalau memang kita masuk ke bear market guys, dan kalau memang kita akan menyelesaikan bear marketnya di tahun 2023 atau bahkan 2024, anggap saja skenario terburuknya gitu ya, maka pesan saya beberapa hal yang bisa kalian lakukan adalah pertama,
carilah penghasilan tambahan gitu guys. Carilah side jobs. Untuk apa? Untuk menambah uang dingin kalian yang bisa kalian investasikan ke kripto. Kenapa? Karena pada saat bear market inilah justru kalian akan bisa mendapatkan harga yang sangat amat murah, apalagi di altcoin. Altcoin itu bisa down-nya 85 hingga 90-an%, bahkan ada yang 95 sampai 99%. Jadi altcoin itu kalau di bear market biasa turunnya itu gila-gilaan. Kita anggap saja rata-rata 90% gitu ya. Anggap saja kalian beli 90% lebih murah daripada harga all time high-nya. Nah, ketika kalian serok di 90% lebih murah, kalau katakanlah kita ambil senario yang nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Di next bull market kita kembali ke all time high-nya. Oke, katakanlah misalnya Ethereum all time high misalnya 4.000 dolar misalnya kan. Nah, kalian belinya misalnya di harga 400 per satu Ethereum-nya. Nah, anggap saja bull market berikutnya kita tidak mencapai all time high baru, tapi mencapai 4.000 aja gitu. Itu sudah 10 kali lipat dari uang kalian. Saat-saat seperti inilah yang biasanya menciptakan orang-orang kaya baru, guys. Bukan ketika kita di bull market, tapi di bear market. Ketika orang-orang yang mempunyai kesabaran yang lebih, yang mentalnya baja, yang kata Warren Buffett itu be greedy when other fearful gitu. Ketika orang semuanya lagi ketakutan, kita harus sedikit ke arah tamak gitu, atau rakus gitu. Tapi kalau sebaliknya orang-orang lagi rakus, kita harus sedikit ketakutan gitu. Nah, ketika kita melihat sentimen seperti ini, yang sangat amat low gitu ya, extreme fear. Oke? Dan kita melihat juga bahwa kita sudah break dari beberapa major support, ya memang kemungkinan bahwa kita akan masuk ke bear market berkepanjangan itu sudah ada gitu guys. Oke? Dan beberapa hal yang tadi saya sampaikan itu bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa mencari side job tambahan untuk menghasilkan uang dingin yang lebih untuk kita masukkan serok ke kripto, gitu kan. Yang kedua, yang kalian harus wajib lakukan juga adalah kalian harus staking gitu ya, koin-koin yang masih kalian hold. Aturan-aturannya ketika kita menghadapi bear market adalah sebenarnya sama gitu guys. Ketika kita menghadapi cryptocurrency, utamanya adalah pertama, mental kalian harus baja. Kalian harus sabar gitu. Nah, kita tahu memang cycle Bitcoin itu ada kadang bull, kadang bear. Kalian harus siap dengan keduanya. Volatilitasnya itu tinggi memang. High risk, high return. Jadi kalian jangan hanya siap ke atasnya, ke bawahnya kalian juga harus siap. Mentalnya harus baja gitu guys. Dan kalian harus sabar. Sabar, sabar, dan sabar. Oke, anggap saja amit-amit kita selesaikan bear marketnya 2024. Itu 1,5 tahun lagi kok dari sekarang guys. Jadi nggak lama-lama banget, 1,5 tahun itu bentaran doang gitu. Dan pada saat kalian berada di bear market, nah kita udah berada di bottom bear market tersebut, biasa altcoin harganya itu gila-gilaan banget murahnya. Oke, dan kalau misalnya kalian malah takut ketika kita berada di bottom bear market, ya kalian akan kembali belinya nanti kalau kita udah menuju lagi ke all time high. Dan itu menyalahi aturan dasarnya gitu guys. Kita harus buy low, sell high, bukan buy high, sell low. Untuk kalian kebalik gitu ya. Sekali lagi, intinya adalah ketika kita bermain kripto, kita harus mempunyai mental baja. Kedua, kesabarannya harus tinggi. Yang ketiga, saya sudah sampaikan juga, kalian harus setting, manage portofolio kalian sedemikian rupa. Sehingga kalian merasa kalian mampu untuk ngehold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Apabila beberapa hal tersebut kalian terapkan, harusnya menurut saya ya, kalian tidak akan terlalu panikan dalam menghadapi bear market kali ini. Kalian harus sabar, mental kalian harus baja, kalian carilah uang-uang tambahan, uang-uang dingin tambahan untuk diserok lagi. Kemudian kalian juga staking koin-koin yang masih kalian hold, baik itu stable coin maupun koin-koin seperti Bitcoin dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian tertarik ke arah staking, saya mempunyai saran untuk kalian. Salah satunya di Delta Exchange gitu ya. Karena di Delta Exchange, di sini kalau kalian perhatikan, staking pools-nya itu APY-nya lumayan banget guys. Di USDT saja, untuk stable coin, menurut saya ini adalah salah satu yang paling tinggi. 9% guys, APY-nya. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai modal yang nganggur, misalnya 500 juta rupiah atau 1 miliar rupiah, kalian taruh staking, 9% setahun itu dapatnya 90 juta rupiah secara cuma-cuma gitu kan. Oke.
Dan ini kuotanya terbatas, hanya tersisa 1,2 juta dolar lagi. Kalau misalnya kalian pun nggak pengen staking yang USDT, kalau misalnya kalian punyanya sekarang hanya Bitcoin atau Ethereum, di sini juga disediakan Bitcoin 3% APY-nya, Ethereum 4%. Ya, sambil kalian menunggu kembalinya bull market, kalian bisa staking dulu, dapat 3% tambahan, lumayan gitu kan. Dan di Delta Exchange juga kalian bisa memakai fitur-fitur yang disediakan di sini banyak banget. Itu ada futures, kalian bisa trade futures, bisa spot, bisa move, bisa calendar spreads, bisa interest rate swaps, bisa options juga. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan staking atau trading juga, atau kalian pengen diversifikasi gitu ya, karena nggak hanya koin saja yang perlu kalian diversifikasi guys, exchange juga perlu gitu. Sekali lagi, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi berikutnya di dunia kripto, segala hal bisa terjadi. Salah satunya adalah permasalahan di exchange. Kalau amit-amit exchange yang kalian pakai itu bermasalah dan ke-hack katakanlah, dan tidak ada proteksi dari itu, ya kalian tinggal gigit jari saja. Nah, untuk mengantisipasi resiko tersebut, apa yang kita lakukan? Kita diversifikasi aset kita ke beberapa exchange. Supaya kalau amit-amit satu exchange yang ke-hack, kalian masih mempunyai beberapa exchange lainnya yang bisa kalian pakai. Nah, salah satu opsinya mungkin bisa di Delta Exchange, karena di sini APY untuk stakingnya termasuk cukup tinggi. Kemudian untuk kedua, untuk kalian yang senang trading future juga, di sini disediakan fitur leverage hingga 100 kali lipat. Jadi kalian bisa menggunakan margin yang cukup besar gitu ya. Ya walaupun saya pribadi tidak pernah menyarankan kalian over leverage ya, tapi ini saya sampaikan saja bahwa di sini fiturnya lengkap banget. Leverage-nya juga bisa sampai 100x, dan juga di sini pair-nya juga banyak. Kalian tinggal pilih saja pengen pair apa untuk kalian trade. Gitu ya. Jadi kalian bisa check out saja untuk Delta Exchange-nya. Kalau misalnya kalian memang tertarik, kalian silakan klik link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah untuk mendaftar, karena kalau kalian klik dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian akan berpotensi mendapatkan reward hingga ribuan dolar gitu ya. Jadi itu aja sih beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Nah, kita bakalan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, so far yang bisa kita ketahui adalah bahwa sekarang sepertinya Bitcoin sudah mampu breakdown dari area 28.000 yang merupakan penahan terakhir Bitcoin. Oke, sebelum kalau kita lihat lagi next major support itu sudah cukup jauh guys. Di sini adalah area kosongnya menurut saya. Tidak ada major support di sekitaran area sini. Adanya nanti sudah di all time high sebelumnya di sekitaran area 20.000 dolar. Jadi masih ada 7.000 lagi, 7.000 dolar lagi sebelum kita mencapai titik major support berikutnya. Karena ini adalah all time high sebelumnya. Kedua juga di area 20.000 ini adalah area angka psikologi. Ketiga, kalau kita lihat MA 200-nya di weekly chart, maka kita juga menemukan bahwa di sini ada MA 200. Oke. Dan seperti yang kalian ketahui, setiap kali kita menyentuh MA 200 di bear market, itu biasanya menandai bahwa bear market atau koreksi kali itu sudah selesai. Di cycle sebelumnya kita 2 kali tertahan di MA 200, di sini sekali, di sini 2 kali gitu ya. Cycle sebelumnya juga sama, kita menandai bottom dari bear market itu di MA 200 juga. Oke. Jadi di sekitaran area di sini akan menjadi area yang sangat major di sekitaran 22.000 sampai 20.000. Namun apakah kita akan langsung menuju ke sana sekarang? Who knows gitu ya. Menurut saya pribadi sekarang kita udah sangat overextend gitu ya. Karena di weekly chart pertama kita sudah melihat ada 7 candle berturut-turut dalam keadaan merah. Kalau kali ini, minggu ini kita close masih merah guys. Berarti 7 kali berturut-turut weekly candles itu closing merah. Dan itu pertama kali dalam sejarah Bitcoin. Tidak pernah sebelumnya kita melihat hal ini terjadi. Sebelumnya di tahun 2013-2014 itu maksimal hanya 6 kali. Itu adalah tertinggi sepanjang sejarah. Dan kalau kali ini kita closing merah, ini adalah pertama kali dalam sejarah kita melihat Bitcoin closing 7 kali weekly candle dalam keadaan merah. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di daily chart dan lain sebagainya, tentunya ya belum ada sama sekali tanda bahwa memang kita akan mendapati reversal atau bull udah kembali masuk lagi. Yang ada kita lihat sekarang adalah selling pressure yang masih cukup besar. Namun sekali lagi perlu saya ingatkan ke kalian guys, namanya chart tidak selamanya akan bergerak ke satu arah. Dia pasti akan ada retracement gitu ya, walaupun baik itu di bear market atau bull market. Sama aja, di pertengahan jalan selalu ada retracement baru naik lagi.
Kalau bear market sama aja, kita turun, ada retracement, baru turun lagi. Nah, untuk sekarang, menurut saya kita di daily chart sudah sangat oversold, oke? Di 4 hour chart, apalagi, gitu ya. Dan kita udah mulai start melihat adanya indikasi bullish divergence di sini, oke? Yang tentunya juga merupakan indikasi yang cukup baik. Dan saya masih berpegang ke asumsi saya kemarin atau pendapat saya kemarin bahwa di sekitaran area sini kemungkinan kita akan mendapatkan sedikit konsolidasi lah at least, atau retracement dulu sedikit ke atas sebelum kita kalau memang pengen melanjutkan ke bawah akan terjadi berikutnya. Oke? Ini adalah pendapat saya pribadi. Tentunya kalau kalian merupakan traders dan pengen memanfaatkan ini, atau kalian memang pengen trade relief rally-nya, maka saran saya adalah selalu tunggu konfirmasinya. Saya juga begitu, guys. Saya akan jelaskan apa yang akan saya pantau gitu ya. Beberapa kali kita sudah mengatakan bahwa saya mencari setup untuk melakukan buy gitu ya. Pertama di sini, karena adanya potensial descending boarding wedge. Saya tunggu konfirmasinya di mana ketika breakout di sini dan retest. Oke, saya akan masuk di sini. Tapi tidak dikasih. Jadi setup pertama gagal gitu ya. Jadi saya tidak sempat masuk karena tidak ada konfirmasi. Yang kedua, kita juga mendapatkan potensi double bottom di sini. Konfirmasinya berupa apa? Breakout dari neckline di sini. Ini juga gagal karena tidak breakout dari neckline. Jadi saya juga tidak masuk ke sini. Oke? Nah, itulah juga menunjukkan betapa pentingnya kalian menunggu konfirmasi dalam sebuah setup. Kalau kalian hanya buy di sini hanya karena ngelihat ada potensial descending boarding wedge, kalian akan loss. Di sini juga kalau kalian buy hanya atas dasar ada kemungkinan double bottom, kalian juga akan loss. Jadi yang kalian perlu tunggu itu adalah sebuah konfirmasi. Tidak berbeda juga sekarang, gitu ya. Kalau katakanlah memang kita akan mendapatkan relief rally dari sini, maka saya pengen ngelihat ada bukti dulu. Pertama dalam bentuk setup berupa pattern, baik itu mungkin double bottom di sini atau triple bottom atau inverse head and shoulder terserah, atau misalnya kita dikasih adanya falling wedge, apapun itu. Kalau misalnya saya dikasih seperti itu dan saya dikasih konfirmasi berupa breakout dari pattern tersebut, katakanlah double bottom breakout neckline-nya, maka saya akan masuk di sini. Gitu ya. Karena menurut saya RR-nya di sini memadai. Tapi kalau misalnya nih yang dikasih ke kita adalah bukan pattern reversal, melainkan pattern bearish continuation, katakanlah bear flag di sini, maka saya juga akan beradaptasi. Beradaptasinya seperti apa? Kalau saya dikasih setup untuk short, maka ya yang saya lakukan adalah short. Tapi kalau saya dikasih setup untuk buy, yang saya lakukan adalah buy. Sesimpel itu. Walaupun yang kita ketahui sekarang tentunya kalau kita buy, itu kita nggak bisa mengharapkan terlalu banyak. Karena kita sekarang dalam bearish trend. Jadi kalau kita buy itu kita counter trend namanya. Kalau kita mengikuti tren, maka kita mungkin targetnya bisa sedikit low gitu. Kalau katakanlah kita short di sini karena ada bear flag, mungkin kita bisa menargetkan hingga 25 atau bahkan sampai 20.000 gitu ya. Tapi kalau kita buy di sini, tentunya menurut saya ini hanya potensial untuk scalping gitu ya, atau at least kita mungkin menargetkan hingga sekitaran 32-33.000 lah gitu ya. Itu adalah area yang saya akan pantau. Kecuali kalau memang kita melihat momentumnya sangat amat deras di sini, oke. Kalau itu mungkin kita bisa menyisakan sebagian dari posisi kita untuk tetap floating gitu ya, dan ngelihat apakah memang kita akan mendapati movement lebih tinggi. Oke, so itu aja sih saya rasa untuk hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan ya jangan sampai lupa kalau misalnya kalian pengen daftar data exchange yang tadi, silahkan kalian klik link yang ada di kolom description di bawah. Itu aja. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.